Di negeri yang dibentuk oleh ribuan pulau dan berjuta cerita, langit, laut, dan tanah menyimpan bisikan dari masa silam. Bukan sekadar cerita pengantar tidur. Inilah warisan yang tak tertulis di batu, namun hidup dalam udara yang kita hirup, dalam tanah yang kita pijak. Legenda-legenda itu tidak pernah mati. Mereka bersembunyi di balik bayangan candi, di alunan gamelan yang lirih, di tarian yang tubuhnya mengulang gerak yang diwariskan zaman. Di tengah derasnya arus zaman, ketika gedung-gedung tumbuh menggantikan hutan dan layar-layar digital menyala tanpa henti, masih ada yang bertahan, diam, tapi tidak lenyap. Terlihat samar dalam upacara kecil di desa, dalam larangan-larangan yang tak pernah dipertanyakan, dalam kepercayaan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Mitos bukan sekadar kisah lampau. Ia adalah napas dari leluhur, adalah petunjuk arah bagi generasi baru. Ia hidup dalam cara kita mencinta, dalam cara kita takut, dalam cara kita memberi hormat pada alam dan yang tak terlihat. Inilah kisah tentang Indonesia yang tak pernah lupa, tentang mitos yang terus berjalan, menyamar, menjelma, menyatu di zaman yang terus berubah. Dan barangkali kita tidak sedang menonton cerita ini, kita sedang hidup di dalamnya. Dari puncak Merapi yang menyimpan murka dan doa, hingga laut dalam di selatan Jawa yang bergelombang penuh rahasia, dari hutan rimba Kalimantan yang sunyi tapi tak pernah kosong, hingga lembah-lembah di Papua tempat roh leluhur dipercaya masih berjalan. Indonesia bukan hanya negeri kepulauan, tapi negeri cerita. Setiap suku, setiap pulau, setiap generasi menyimpan kisahnya sendiri. Cerita yang tak ditulis di kertas, tapi diukir di batu, dinyanyikan lewat nyanyian tua, dan dijaga dalam diam oleh para penjaga adat. Mitos bukan sekadar dongeng masa kecil. Ia adalah refleksi terdalam dari cara kita memahami hidup. Ia adalah pelita dalam gelap, petunjuk dalam ketidakpastian, dan pengingat bahwa tak semua hal harus dilihat untuk dipercaya. Nama-nama seperti Panji, sang pangeran pengembara yang mencari cinta dan kebenaran, atau Melin Kundang, yang tubuhnya menjadi batu karena lupa pada akar dan ibu. Dan tentu saja Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, anggun sekaligus menggetarkan, yang tetap dipanggil namanya dalam bisik. Seolah jarak antara mitos dan kenyataan hanya setipis kabut pagi. Mereka bukan sekadar legenda, mereka adalah simbol dari apa yang kita takutkan dan sekaligus yang kita hormati. Mereka adalah cermin dari keinginan manusia untuk mencintai, untuk dihormati, untuk tidak dilupakan. Dan dalam setiap kisah itu terselip nilai tentang keberanian, tentang kesetiaan, tentang akibat dari keserakahan. Mitos menjadi bahasa moral yang lembut, tak memaksa, tapi menetap. Disinilah perjalanan kita dimulai, menembus waktu, menelusuri jejak yang tertinggal bukan di jalan, tapi di jiwa sebuah bangsa. Jejak mitologi Nusantara yang tak pernah benar-benar padam, selama masih ada yang mendengarkan. Mitos tidak pernah pergi, ia tidak hilang, hanya berubah bentuk. Di masa lalu, ia dibisikkan di bawah cahaya obor. Kini ia mengalir di antara warna cat semprot di layar-layar ponsel. Dalam gerakan tubuh para penari urban yang menggabungkan langkah tradisi dan ekspresi zaman, Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, masih disapa dengan hormat di hotel yang menghadap samudra. Kamar 308 di Pelabuhan Ratu tak pernah disentuh, bukan karena takut, tapi karena percaya, karena mitos telah menjadi bagian dari tata krama spiritual.
aturan tak tertulis yang lebih dalam dari hukum negara. Dalam setiap gerakan penari klasik, dalam irama yang dimainkan oleh jari-jari penabuh gamelan muda, dalam puisi kontemporer yang dibacakan di panggung kecil kafe pinggir kota, mitos tidak mati. Ia terus bernapas. Seniman-seniman muda menggali ulang cerita rakyat, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menyalakan kembali obor yang hampir padam. Mereka melukis Dewi Sri di dinding beton, menulis cerpen tentang si kancil di dunia digital, merekam musik ritual dalam format elektronik, dan mengubah legenda tua menjadi puisi-puisi Instagram. Di Yogyakarta, Jakarta, Makassar, hingga desa-desa di pedalaman Sumatera dan Nusa Tenggara, mitos hidup berdampingan dengan Wi-Fi. Dan kadang, justru dari koneksi virtual itu, dongeng kuno menemukan napas barunya. Kita tidak lagi hidup di dunia yang membedakan nyata dan gaib secara tegas. Kita hidup di dunia di mana mitos dan modernitas saling menatap, saling menyentuh, dan saling menghidupkan. Karena mitos bukan sekadar masa lalu. Ia adalah bagian dari cara kita mengingat dan memilih untuk tetap merasa terhubung pada tanah, pada sejarah, pada yang tak terlihat tapi terasa. Ia berevolusi, bukan agar dikenang, tapi agar terus didengar. Dulu, sebelum ada tinta, sebelum ada buku, sebelum dunia diukur dengan piksel dan sinyal, cerita adalah warisan yang dibawa dari mulut ke telinga, dari dada ke dada, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di beranda rumah, di bawah pohon besar, di balik gubuk saat hujan turun, di sanalah dongeng dilahirkan dan dibesarkan. Bukan sekadar hiburan, melainkan fondasi nilai, cermin kehidupan, dan penuntun moral. Itulah cara nenek moyang menjaga ingatan, bukan dengan lembaran kertas, melainkan dengan suara yang menggetarkan hati, dengan nada yang berubah sesuai suasana, dan dengan mata yang menatap penuh makna. Namun waktu berjalan, gaya hidup berubah. Ruang dengar yang dulu hangat kini berganti layar yang dingin. Tapi cerita, jika ia memang bernyawa, akan selalu menemukan jalannya. Kini, teknologi menjadi jembatan baru. Sebuah dongeng kuno bisa hidup kembali lewat podcast berdurasi 10 menit. Legenda lokal bisa muncul di YouTube dengan ilustrasi warna-warni. Instagram dan TikTok menyajikan mitos dalam bentuk tarian, visual, dan potongan narasi yang viral. Di ujung lain negeri, seorang anak kota yang tak pernah melihat sawah dapat mengenal kisah Jakatarub, bukan dari ibunya, tapi dari video animasi yang muncul di berandanya. Yang penting bukan caranya, tapi jiwanya. Esensi dari cerita tidak terletak pada siapa yang menyampaikannya, melainkan pada apa yang tersampaikan. Tentang kesetiaan, tentang akibat dari kesombongan, tentang keajaiban dan kepercayaan yang melampaui logika. Inilah kekuatan cerita. Ia mengikat masa lalu dan masa kini. Ia mengajak kita melihat bahwa walau zaman berubah, hati manusia tetap mencari makna, tetap butuh arah, tetap ingin merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan selama masih ada yang mendengarkan, masih ada yang menceritakan, maka legenda-legenda itu akan terus hidup, berubah bentuk mungkin, namun tidak pernah benar-benar hilang. Di tengah dunia yang serba cepat dan serba instan, cerita adalah jeda. Cerita adalah jembatan antara yang nyata dan yang dipercayai, antara apa yang terlihat dan apa yang dirasakan. Karena mitos sejatinya bukan tentang masa lalu. Ia adalah tentang bagaimana kita memilih untuk mengingat dan apa yang ingin kita wariskan. Apa yang kita lakukan hari ini seringkali adalah pantulan dari mitos yang lama. Tanpa kita sadari, keyakinan itu masih mengalir dalam gerak tubuh, dalam aturan adat,
dalam kebiasaan yang terus dijaga. Setiap tahun, ribuan orang berkumpul di tepi laut, membawa sesaji kepala kerbau, bunga, kemenyan, harapan. Mereka melemparkannya ke ombak, bukan sekadar tradisi, melainkan penghormatan bagi penguasa laut yang dipercaya menjaga keseimbangan. Di gunung, ada tempat yang tidak boleh dilanggar, hutan yang tidak boleh dibuka, batu yang tidak boleh dipindahkan. Karena di balik keheningan itu, masyarakat percaya ada yang lebih tua, lebih bijaksana, dan lebih berkuasa dari manusia. Pohon-pohon besar yang dipasangi kain atau sesaji bukan hanya objek alam. Mereka dianggap hidup, dan kehidupan, menurut kepercayaan tua, layak dihormati, bahkan ditakuti. Dalam pernikahan adat, di saat dua insan dipersatukan, terdapat doa-doa kuno yang masih dilafalkan. Langkah kaki, gerak tangan, posisi duduk semua punya makna. Semua berasal dari cerita yang tidak sekadar romantis, tapi mengandung filosofi tentang keseimbangan hidup. Dan dalam dunia yang kini serba cepat, di mana orang mengejar efisiensi dan hasil instan, mitos justru menawarkan sesuatu yang langka. Kesadaran untuk berhenti sejenak, untuk meresapi bahwa ada batas antara manusia dan alam, antara yang bisa dimiliki dan yang harus dihormati. Itulah warisan dari kepercayaan kuno, bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi tentang menjaga, tentang membalas, tentang tahu diri di tengah semesta. Mitos mungkin lahir dari dongeng dan keyakinan yang tak bisa dibuktikan, tapi jejaknya nyata dalam kearifan lokal, dalam aturan tak tertulis, dalam cara masyarakat memperlakukan bumi, air, dan udara. Ketika masyarakat menolak menebang pohon keramat, itu bukan soal takut, melainkan soal tahu batas. Ketika masyarakat membawa sesaji ke laut, itu bukan soal takhayul, melainkan cara mengucapkan terima kasih pada alam yang tak terbalas. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, dalam kebisingan kota dan derasnya arus digital, mitos memberikan jeda. Ia adalah napas panjang di antara langkah-langkah cepat manusia hari ini. Dan jeda itu penting, karena dari situlah kita diingatkan bahwa kemajuan yang kehilangan akar bukanlah kemajuan, melainkan pelarian. Maka mitos yang dulu dianggap kuno, kini justru menjadi penyeimbang. Ia bukan sekadar dongeng tua, melainkan kompas yang diam-diam terus menunjukkan arah. Mitos bukan sekadar cerita dari masa silam, ia adalah napas panjang yang masih terasa hari ini. Ia hidup tidak hanya di kitab-kitab tua, tapi dalam ingatan, dalam karya, dalam pencarian kita akan makna. Karena mitos pada dasarnya adalah cerita tentang manusia, tentang keberanian menolak takdir, tentang kesombongan yang membawa kehancuran, tentang cinta yang melampaui batas, tentang pengorbanan demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Itulah mengapa ia tak pernah usang, karena nilai-nilai itu adalah nilai yang kita butuhkan setiap hari. Hari ini mitos menemukan bentuk-bentuk barunya dalam komik, animasi, teater jalanan, ilustrasi digital, hingga game buatan anak bangsa. Dihidupkan kembali oleh tangan-tangan muda yang ingin merawat ingatan, bukan hanya mengagumi masa lalu, tetapi menyalakan masa depan. Setiap gambar, setiap kata, setiap nada menjadi jembatan antara yang dahulu dan yang kini. Dan dari situlah, mitos menjadi inspirasi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti. Karena sesungguhnya, dalam legenda-legenda itu, kita bercermin. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan ke depan, tapi juga tentang menoleh ke belakang dan tahu dari mana kita berasal. Kita menemukan bahwa manusia telah lama bertanya hal yang sama. Siapa aku? Apa yang penting? Apa yang akan kutinggalkan nanti? Dan mitos menjawab dengan cara yang puitis, simbolis, tapi abadi. Karena seindah apapun masa depan, ia akan selalu membutuhkan akar. Inilah jejak Nusantara,
tempat di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika video ini membuatmu melihat budaya Indonesia dari sudut yang berbeda, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di komentar, menurutmu, mengapa mitos masih bertahan di zaman modern? Apakah karena kita tak pernah benar-benar melupakan, atau karena mereka tak pernah benar-benar pergi? Sampai jumpa di episode berikutnya menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.